البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan permasalahan apa? Muhammad, siapa yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya? Nabi Muhammad SAW. Apakah masalah ini ada khilaf? Ada khilaf. Dan diperselisihkan apakah beliau atau siapa? Atau Nabi Musa. Dan yang rajih, yang pertama kali dibangkitkan dari kubur adalah Nabi kita Muhammad SAW. Adapun berhubungan dengan kisah Musa, seandainya hadisnya sahih maka dibawa pada apa? Mari Tuan. Dibawa pada keadaan yang lain. Nah, pada kondisi yang lain, yaitu selain apa? Masalah kebangkitan pertama kali mereka dari alam kubur. Baik. Indal ba'din. Manusia ketika dibangkitkan, bagaimana keadaan mereka? Tidak beralas kaki. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Hufatan. Baik. Yang kedua tidak berpakaian. Yang ketiga dalam keadaan tidak berkhitan. Baik. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami awali penciptaan mereka, demikian pula kami kembalikan mereka. Ketika dibangkitkan ya sebagaimana ketika kita lahir dulu kondisinya. Dari sisi tidak membawa apa-apa, tidak membawa sendal, tidak membawa pakaian, dalam keadaan belum berkhitan. Baik, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Kaifa ya'rifun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu fil mahsyar? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya di padang mahsyar? Dan mahsyar yang dimaksud di sini mahsyar fil akhirah. Berbeda dengan pembahasan di poin sebelumnya, hendaknya dibedakan ya. Baik, di nomor berapa? Tentang Ardul Mahsyar yang berada di Syam. 304. Ardul Mahsyar yang ditanyakan pada poin 304 itu adalah mahsyar di dunia, tempat berkumpulnya manusia ketika masih ada dunia ini, belum tegak hari kiamat. Menjelang tegaknya hari kiamat, ketika semua manusia digiring oleh api untuk berkumpul. Di mana mereka berkumpul, Pak Agus? Di Yaman. Apinya asalnya dari Yaman. Baik.
Mereka berkumpulnya di mana? Digiring menuju ke Syam. Baik. Nah, ada pun pada poin yang ke 313 ini, yang dimaksud dengan mahsyar adalah mahsyar di akhirat, yaitu setelah tegaknya hari kiamat dan bumi langit hancur, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan ikhwanillah bumi yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari diganti bumi dengan selain bumi dan langit yang sebelumnya. Baik. Yang tempat mereka berpijak saat itu tidak ada cekungan, tidak ada gundukan. Baik, rata. Nah, mahsyar itulah yang dimaksud. Semua umat berkumpul. Nah, sekian banyaknya manusia, juga banyaknya jin dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya? Bagaimana tandanya? Baik. Karena umat Muhammad alhamdulillah termasuk umat yang diberi kemuliaan atas umat-umat yang lainnya. Mereka generasi terakhir, tapi yang paling diawalkan di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul awwaluna al-akhiruna, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini umat terakhir, tapi yang diawalkan, yang paling awal pada hari kiamat. Awal dalam masalah hisab, awal dalam perkara-perkara lain. Maka banyak-banyak bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari itu semua tatkala Allah berikan taufik untuk bisa meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya ikhwanillah dengan bagaimana? Hurran muhajjalina min atharil wudu. Nah, dengan melihat kondisi mereka, di mana mereka diberi tanda khusus, yaitu apa? Dalam keadaan hurran muhajjalin. Nah, hurran, nah asalnya ikhwanillah sebagaimana dikatakan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-hurrah lum'atun bayda takunu fi jabhatil faras, yaitu warna putih yang ada di kening kuda. Ya, kuda seandainya warnanya hitam atau coklat alhamdulillah, kemudian di keningnya ada warna putih, itu namanya apa? Ghurrah. Taib. Sehingga kelihatan gagah. Dan ada warna putihnya. Kemudian muhajjalin dalam keadaan memiliki tahjil. Baik. Kalau tadi ghurrah adalah lum'atun bayda takunu fi jabhatil faras ala qadri dirham, yaitu suatu warna putih yang ada di kening kuda, ya, besarnya selebar dirham atau uang dirham. Baik. Sedangkan tahjil dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi juga, bayadun yakunu fi thalathi qawaim min qawaimil faras. Yaitu warna putih pada 3 kaki kuda, dari kaki-kaki kuda, ya Pak. Kata beliau, wala budda an yujawiz at-tahjilu al-arsal wala yujawizu ar-rabbataini wal-urqubain. Baik. Jadi warna putih itu baik harus
melampaui ikhwanillah, melampaui betisnya, tapi tidak sampai ke rubah, tidak sampai apa? Tidak sampai ke lutut. Baik, tidak sampai ke lutut. Kalau warna putihnya terus ke atas, ini namanya bukan tahjil. Misalnya warna putih di kaki kuda ini sampai ke paha kuda, ini tidak tahjil namanya. Jadi itu kelihatan. Misalnya asal kuda warnanya coklat, ada warna putih di kakinya. Pokoknya dari mana rubah ke bawah. Sedangkan gurrah tadi warna putih di keningnya. Apa dalilnya bahwasanya Nabi SAW mengenali umat dengan adanya gurrah wa tahjil di sini? Baik. Wa dalil hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Bahwasanya sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, dikarenakan bekas-bekas wudu. Tadi telah kita ketahui makna asal ghurrah dan tahjil. Lalu bagaimana penerapan ini? Karena manusia, apakah kemudian ada di keningnya warna putih dan di kakinya ada warna putih? Baik. Para ulama mengatakan bahwasanya maksud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adanya cahaya di wajah umat beliau dan juga juga di kaki-kaki mereka. Sebagai bekas dari bekas-bekas wudu yang dulu mereka lakukan di dunia. Baik. Dan para ulama mengatakan di antaranya Al-Aini rahimahullah fil kalam tashbihun baligh haitsu syabbaha an-nur alladhi yakunu ala mawdi'il wudu' yaumal qiyamah bi ghurratil faras wa tahjili. Di sini penyerupaan yang sangat mendalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam serupakan cahaya yang ada pada tempat-tempat wudu. Makanya anggota-anggota wudu ikhwanillah ini akan bercahaya kelak di hari kiamat. Sebagai pembeda umat Muhammad dari umat-umat yang lain. Baik. Dan hadis ini ikhwanillah disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan apa-apa permasalahan wudu. Karena sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, beliau dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berwudu. Sedang berwudu. Yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Nu'aim ibn Abdullah al-Mujmir, qala ra'aitu Abu Hurairah yatawadda fa ghasala wajhahu fa asbagha al-wudu. Thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud. Thumma yadahu yusra hatta ashra'a fil ardh. Aku melihat Abu Hurairah berwudu. Kemudian beliau mencuci wajahnya dan asbaghal wudu, menyempurnakan wudu. Al-isbagh ikhwanillah, di antaranya bentuk penyempurnaan wudu selain semua anggota-anggota wudu dia laksanakan mencocoki bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dia lakukan tiga-tiga. Ini untuk mencapai isbagh, karena itu adalah derajat yang paling tinggi dalam hitungan pada anggota-anggota wudu, kecuali ketika mengusap kepala. Baik. Abu Hurairah mencontohkan mencuci muka dan menyempurnakan wudunya, berarti mencuci muka 3 kali. Tsumma ghasala yadahu yumna
hatta ashra'a fil ardh. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sampai masuk ke adud. Adud itu ini apa? Ini namanya apa? Zira. Ini namanya apa? Kasya. Hah? Namanya apa ini? Sikut? Hah? Mirfaq. Ini namanya apa? Apa lebih? Tadi apa? Adud. Ya. Ini namanya adud. Baik. Nah, ketika berwudu, Nabi Abu Hurairah mencontohkan yang ini adalah memang contoh dari Nabi juga. Yang nanti akan beliau katakan, aku melihat Nabi berwudu seperti itu. Jadi ketika mencuci tangan, ya sampai apa masuk ke apa? Masuk ke lengan atas. Jadi sempurna siku ini dicuci. Jangan cuman apa di perbatasan. Jadi siku ini setengahnya tidak terbasuh, setengahnya terbasuh. Tapi hendaknya siku ini terbasuh semuanya. Nah, kalau siku terbasuh terkena air maka berarti sudah masuk ke lengan atasnya tidak. Tapi tidak perlu sampai ketiak. Nah, asyra'a itu mulai masuk ke adud. Ini menunjukkan penafsiran ayat alhamdulillah. Nah, baik. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Nah, wa'sahu fi wujuhikum wa aydikum ila al-marafiq." Nah, baik. Nah, wa'silu wujuhakum apa? Nah, wa'silu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke mirfaq, sampai ke siku, menunjukkan siku ini ikut dicuci. Ya, jadi hati-hati jangan sampai seorang ketika misalnya menaikkan bajunya, tidak ingin bajunya basah, akhirnya dia cuma ngepres saja, tidak angkat sampai ke atas siku yang warna angkatnya. Kalau angkat yang ngepres ke siku ini biasanya tidak akan sempurna, ya kan? Karena mikir bajunya basah, angkat sampai di atas itu. Baik. Nah, kemudian untuk mayadahul yusra hatta ashra'a fil adud. Kemudian beliau mencuci tangan kirinya sampai masuk ke lengan atas. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya dengan tata cara mengusap yang dicontohkan oleh hadis Abdullah bin Zaid. Baik, yaitu diawali dari bagian depan kepala, kemudian diusapkan ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan. Cuman satu kali saja. Sembari tangan jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, kemudian jempolnya di daun telinga bagian luar, kemudian diusapkan satu kali. Itu berantai, bergandengan dengan mengusap kepala. Tsumma ghasala rijlahul yumna hatta ashra'a fi saq. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya, kaki kanannya sampai sak mana sak kali sampai betis. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk wa arjulakum ilal ka'bain, mencuci kaki kalian sampai kedua mata kaki. Berarti mata kakinya harus dicuci. Kalau mencuci mata kaki berarti mesti masuk ke bagian bagian betis. Nah, kemudian baru beliau mengatakan hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah min isbaghil wudu. Kalian itu kelak akan memiliki cahaya
pada anggota-anggota wudu kalian disebabkan dikarenakan penyempurnaan wudu. Maka ijtahidu sungguh-sungguh ketika berwudu itu amalan ibadah yang subhanallah. Banyak sekali dorongan untuk kaum muslimin menyempurnakan wudu, yang menunjukkan Islam akhwanillah agama yang betul-betul memperhatikan kebersihan. Memperhatikan kebersihan. Seorang muslim tidak diperintahkan pun pada masa kini, tentunya kalau dia muslim betulan akan banyak mencuci tangannya, ya. Akan banyak mencuci tangannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bahkan setiap batal kemudian berusaha wudu kembali. Apalagi di waktu-waktu kita malas untuk wudu, kalau kita paksa diri kita untuk berwudu, ini keutamaannya lebih besar. Ala adulluka ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan perkara yang menghapus kesalahan dan menaikkan derajat? Di antaranya isbahul wudu 'alal makarim. Menyempurnakan wudu dalam keadaan kita tidak suka. Sempurnakan wudu misalnya tidak suka, pengen cepat-cepat satu-satu terus. Ini kurang sempurna, walaupun sah alhamdulillah, tapi di sana yang lebih utama untuk apa seorang berwudu tiga kali. Dan hitungan tiga itu, ketika apa sempurna, misalnya mencuci tangan, dikatakan satu itu kalau sempurna, bukan apa satu, dua ini misalnya, kemudian tiga, tidak, tapi satu, sempurna, kemudian dua sempurna, tiga sempurna. Kemudian berpindah ke kiri. Dan disunahkan untuk apa digosok. Sambil membersihkan kotoran yang ada. Apalagi kalau kita mendengar hadis Utsman bin Affan dan juga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang keutamaan menyempurnakan wudu ditambah dengan bacaan doa setelah wudu. Bacaan doa setelah wudu? Nabil, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini riwayat yang sahih. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini riwayatnya lemah. Berarti doanya singkat. Dan dikatakan kepada orang yang menyempurnakan wudu kemudian setelahnya berdoa dikatakan kepadanya Adkhul min ayyi abwabil jannati sya'. Atau adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah engkau ke dalam surga dari Dari pintu mana saja. Dalam sebagian diperjelas min ayyi abwabil jannati tsamaniyah, dari pintu surga yang 8. Dari mana saja engkau kehendaki. Jadi diamalkan dan tidak perlu mengangkat tangan. Kayaknya selesai wudu, berdiam sejenak, membaca zikir itu, kemudian beranjak. Tidak membutuhkan tidak membutuhkan 1 menit aja, tidak adanya, tidak. Sebenarnya kurangnya ihtisab, kurang rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala, kurang menghadirkan hadis-hadis dan keutamaan ibadah. Dan saya yakin anak-anak
Orang tua pun terkadang lalai dari sisi ini. Padahal akan keutamaan yang besar. Makanya untuk tidak diperbagus juga apa? Seorang memperbanyak. Memperbanyak untuk menyempurnakan wudu, karena pahala yang luar biasa. Juga sebagai sarana pengukur dosa. Karena hadits Utsman, setiap kita berwudu, idza ghasala wajhahu, sakata min wajhi kullu khati'atin, nadhara ilaiha biwajhihi. Ketika dia membasuh mukanya maka berguguran semua kesalahan-kesalahan yang dia lihat dengan wajahnya, dengan matanya. Sampai akhir tetesan air. Demikian pula ketika mencuci tangannya berguguran kesalahannya dari ujung-ujung kukunya berguguran sampai akhir tetesan air. Jadi kira-kira kalau dosa-dosanya berguguran, virus-virus ikut tak? Muhammad Allah Ta'ala. Tapi yang jelas lebih berat mana virus dosa sama virus dosa. Kesalahan-kesalahan ini lebih virus yang tidak nampak, yang menggerogoti diri kita, hati kita, daripada virus yang nyata. Walaupun bisanya hanya dilihat dengan mikroskop, tapi tetap dia nyata. Makanya perbanyak wudu. Syahidnya dari hadits ini tadi, umat Muhammad akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin. Baik. Barakallahu fiikum. Nakfi bihadza walhamdulillahi